dan Selvin. Dan saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mempersilahkan kedua mempelai masuk ruangan di gereja. For
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari yang indah ini, kami berada di bait-Mu yang kudus, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Secara khusus dalam ibadah pemberkatan nikah kedua anak-Mu, Saudara Trisno dan Saudari Selvin. Kami bersyukur Bapa, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, demikian juga kedua mempelai dipersilakan duduk kembali. Hari yang bahagia saat ini, dan saya pikir tidak hanya mempelai yang merasakan bahwa hari ini adalah hari yang cerah, tetapi kita semuanya juga merasakan hari ini adalah hari yang cerah, karena ada sesuatu yang indah dan dua akan dijadikan satu, yaitu Saudara Enoch dan Saudari Selvin. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu. Di
yang setia. Secara khusus untuk mempelai berdua, apapun nanti permasalahan dalam keluarga, karena tidak ada keluarga yang tidak bermasalah. Karena itu adalah dua menjadi satu. Dalam pembentukan itu harus ada masalah. Dan ketika masalah datang, jangan khawatir. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Segala perkara dalam hidup kita, tidak hanya untuk mempelai, tapi untuk kita semua, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kami. Sekalipun ada tantangan, pergumulan, penderitaan yang datang silih berganti,
Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara untuk kedua anak-Mu yang akan masuk dalam rumah tangga yang baru. Mereka akan diberkati masuk dalam satu kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Semua keluarga yang tidak bisa hadir saat ini tetap berbahagia, bersukacita, dan mereka boleh menyaksikan ibadah saat ini melalui live Facebook ataupun YouTube. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Izinkan saya buka masker. Ya, karena jarak kita cukup jauh, jadi saya buka masker saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua mempelai yang berbahagia, keluarga besar yang berbahagia, dan tentu jemaat juga berbahagia mendukung acara ini kita laksanakan, ibadah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua mempelai ketika bimbingan pranikah, ya mereka mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, ya, dan akan apa yang akan mereka hadapi dalam rumah tangga yang baru. Setelah nanti mereka diberkati pernikahan mereka. Sehingga tema mereka untuk pernikahan ini adalah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah, itu pernikahannya. Kita akan coba lihat kebenaran firman Tuhan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saya harap bisa melihat ya. Siapa mereka ini? Perlu kita tahu ya. Siapa mereka? Kok bisa dua jadi satu? Dua tetap dua ya. Ya. Ya, yang pertama panggilannya Ino. Saudara Ino. Trisno Lado ya. Saudara Trisno. Dari Rote. Betul ya? Dari Rote. Perjalanan hidup sampai di Bali, ketemu dengan Sinona. Ini dari mana ini ya? Oke. Selvin. Ya. Panggilannya Selvin ya. Selvin Nduru. Nduru itu marga, pam ya. Dari Nias. Berbeda. Cowok, cewek. Rote, Nias. Ino, Selvin, di mana titik temunya ya? Titik temunya ya di hadapan kita. Mereka duduk, cakep lagi, ganteng dan cantik ya, luar biasa. Tapi untuk hari ini aja. Untuk besok nggak tahu babak belur atau bagaimana. Berjuang bersama ya. Tapi hari ini mereka bahagia. Nah, perpaduan yang dua ini jadi satu, ini kira-kira jadi apa? Saya mau berpikir yang mana yang cocok ya? Ino, Rote, Selvin, Nias bertemu menjadi Ronis ya. Ini yang duduk ini Ronis, Rote, Nias. Nah, apa yang akan terjadi dalam hidup mereka nanti? Bisa jadi apa ini? Brownies, makanan enak ini. Bisa mereka nikmati. Persekutuan indah di dalam Tuhan, bisa. Nyaman, senang, selalu bahagia. Bisa terjadi, tapi bisa juga ya terjadi yang satu ini. Apa ini kira-kira? Apa itu? Kronis. Ini semacam penyakit yang dibiarkan begitu lama akhirnya menahun, kronis dan berbahaya. Itu sebabnya ada rumah tangga yang membiarkan masalah. Ya, jadi pernikahan masuk nanti dalam rumah tangga bukan berarti nggak ada masalah loh. Dua jadi satu. Ada masalah, ada tantangan. Kalau pergumulan, persoalan, sakit hati atau dan lain sebagainya dibiarkan,
Dan puncaknya biasanya adalah berkata, udah kita cerai saja. Ya, kronis. Jangan sampai kronis, tapi banyak keluarga-keluarga rumah tangga yang mengalami hal ini. Perpecahan terjadi. Ya. Mereka tentu mau yang ini dong, yang brownies, makanan enak gitu ya. Nah, tapi harus berjuang. Ya tidak datang begitu saja keharmonisan dalam rumah tangga sebab ada tantangan, ada pergumulan yang pasti dihadapi. Dua ini berbeda, tidak sama. Nah kemudian jadi satu. Ada godaan. Ya ketika persoalan, masalah datang silih berganti, kesulitan demi kesulitan datang, hati-hati. Suami istri itu bisa berantem. Ya di sini yang bapak-bapak dan ibunya ada, coba angkat tangannya, bapak-bapak dan ibu ada. Ya, Pak John ada sama ibu ya. Bapak dan istri, ibu, bapak ada angkat tangan coba. Oke, saya mau bertanya, pernah berantem enggak? Oh, Ibu Yanti ini pelayan Tuhan sama Pak John Mari, biar pelayan Tuhan. Saya mau bertanya, pernah berantem enggak? Jujur. Pernah, sering, astaga naga. Pak Pendeta pernah berantem enggak? Kalau saya bilang nanti enggak, nanti saya berbohong. Bisa ditanya Bu Pendeta. Bisa, karena berbeda. Saya orang Batak, Ibu Pendeta orang Jawa. Pak John Made, Toraja, Ibu Nias. Trisno Rote, Selvin Nias. Berbeda. Pasti akan mengalami kesulitan untuk bersama, bersatu. Tetapi Tuhan telah mempersatukan mereka. Tentu kerinduan adalah bahagia. Rumah tangga yang bahagia, yang harmonis. Jangan sampai ini. Untuk ini kita berkata tidak. Jangan sampai kronis. Nah untuk itu apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga? Matius pasal 19 ayat 6 berkata begini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena yang dua ini jadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Persoalan yang sangat berat, yang sulit, yang dihadapi oleh rumah tangga ujung-ujungnya atau puncaknya adalah satu kata. Udah cerai saja kita. Itu berarti persoalan sudah luar biasa. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi fakta menunjukkan terjadi juga padahal sudah diberkati di gereja. Sudah ada janji nikah. Ya, sudah siap menerima suka dan duka, senang ataupun susah, sakit ataupun sehat. Ya, sudah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, tapi faktanya ketika ada persoalan yang luar biasa, dua ini berbeda, tapi disatukan Tuhan. Nah, supaya dalam rumah tangga mengalami hal yang indah, yang bahagia, yang harmonis, supaya kedua mempelai saat ini akan diberkati supaya menjadi brownies, bukan kronis. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, yang pertama adalah harus punya keyakinan yang teguh dan terus dipegang bahwa kedua mempelai ini dipersatukan oleh Allah. Mengingatkan kita suami istri. Ketika kita masuk dalam pernikahan itu. Sejak itu kita berkomitmen satu di dalam Tuhan. Dan ini adalah karya Allah. Dipersatukan oleh Allah. Bukan dipersatukan oleh hanya keinginan semata. Ya, keinginan daging, bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena dijodoh-jodohkan, bukan karena keadaan terpaksa. Tetapi ini adalah karya Tuhan dalam pernikahan kudus. Jelas dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Ini harus kita pegang, suami istri. Kita sudah dipersatukan. Ya, yang dekat di sini orang tua ya daripada kemudian juga
keluarga daripada selfie. Boleh dong Bapak Ibu lihat kiri kanan. Bapak Ibu coba lihat kiri kanan, dipersatukan Tuhan kan gitu. Ya, orang tua yang suami istri. Oke, contoh aja deh, nggak apa-apa ya. Bapak sama Ibu coba berkata, kita dipersatukan Tuhan. Amin. Ini contoh buat anak-anak muda yang baru menikah. Oh, jadi jangan malu-malu. Nah, ini kan belum ya? Belum. Sebentar. Detik-detik dipersatukan. Dipersatukan. Nah, ketika kita tidak menyadari bahwa suami istri dipersatukan oleh Allah, kita tidak menghargai pernikahan itu. Kemudian terlalu mudah kita menganggap pernikahan itu semacam seremoni biasa saja. Oh, upacara biasa saja. Tidak ada penghargaan terhadap pernikahan itu. Kemudian akhirnya ketika ada sesuatu yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ini, masing-masing mempertahankan dirinya, menganggap dirinya benar. Kemudian berkata, sudah selesai sudah. Saya mau pulang ke rumah ibuku. Kata wanita itu. Laki-laki itu berkata, pergilah dan jangan minta ongkos dari aku. Dulu di kampung. Namanya itu apa ya? Kalau ada masalah, yang perempuan sebentar-sebentar lari di rumah. Apa itu namanya? Ya. Jadi masalah di daerah itu ada nama itu. Asal ada masalah, langsung berlalu. Ada masalah, langsung berlalu. Ya, lagi-lagi juga kadang-kadang begitu. Ada masalah jadi ditinggalkan istri itu dibunuh orang tua. Firman Tuhan katakan apa? Meninggalkan ayah dan ibu, dipersatukan berarti tidak lagi. Ya harus terus menempel dengan bapak dan ibu. Sudah menjadi satu rumah tangga. Meninggalkan ayah dan ibu kemudian bersatu. Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa saling mencintai, saling mengasihi. Ini dipimpin oleh Roh Allah masuk dalam pernikahan khusus. Dipersatukan oleh Allah. Ini karya Allah. Hargai lo, hormati lo, kagumi lo, bangga lo, bahagia lo. Ini karya Allah. Hanya orang-orang yang tidak menghargai karya Allah, sehingga terlalu gampang meremehkan pernikahan itu, terlalu mudah menikahi janji. Dan kemudian ada yang meninggalkan istri, ada yang meninggalkan suami. Hanya karena ada masalah. Sebenarnya masalah memang pasti ada dalam rumah tangga, tetapi pasti ada dalam keluarga. Untuk itu, ketika laki-laki dan perempuan yang sudah berkomitmen masuk dalam rumah tangga, meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istrinya, satu rumah tangga yang dipersatukan oleh Tuhan, maka harus menghadapi yang segala sesuatunya secara bersama-sama, suka dan duka silih berganti, hadapi segala sesuatu bersama. Dua jadi satu. Jangan lagi itu urusan papa, itu urusan mama. Gak bisa. Demikian itu masalah dompet ya. Itu dompet papa, itu dompet mama tidak boleh. Harus dompet bersama. Amin. Bapak-bapak amin. Amin. Bukan ada. Ada di dompet pak, tapi ada di kaos kaki juga. Di kaos kaki. Pagi-pagi saya datang dia mau pakai celana, kok posisi dompet tidak. Ini istrinya yang ambil tanpa permisi. Nah, setelah siapa mau pegang dompet papa, istrinya langsung kok ini tak ambil. Akhirnya besok bapak-bapak nggak kasih lagi semua isi di dompet, ambil di kaos kaki. Nanti ibu tolong bisa kaos kaki sesuatu, jangan-jangan ada di sana. Oh, Pak Pendeta terima kasih sudah beritahu. Tuan tanda, saya tidak tahu itu lagi. Saya tahu kembali. Halo, bahaya. Harus jujur ya. Kalau bapak jujur, amin. Amin. Ibu-ibu jujur, amin. Uang bersama, bahagia bersama, menderita bersama, bergumul bersama, sakit-sakit bersama, tertawa bersama. Hadapi masalah seperti ada di dalam sebuah ketika suasana tenang nikmati,
Ya, perjalanan dengan tenang ketika ada badai, dimana juga dengan perjuangan yang berhasil ada di dalam badai yang sama. Jangan ada yang lari-lari. Kalau ada yang melarikan diri ketika ada badai, yang melarikan diri itu pasti tenggelam. Dan kalau bersama-sama menghadapi, maka akan mengalami damai sejahtera. Kenapa? Badai pasti tenggelam. Ya, coba Ino dan Selvi saling lihat ini. Coba katakan badai pasti tenggelam. Pak Pendeta belum udah dikasih badai. Kalau kasih tahu yang enak-enak saja sih gampang, siapa nggak mau. Tapi setelah bertemu dengan badai, kok ini yang pernikahannya? Nyesal deh, jangan pernah menyesal masuk dalam pernikahan. Jangan sampai seorang istri berkata, kalau tahu begini, pikir saya. Kenapa sih Pak Pendeta kami pacaran? Dia baik-baik saja, ya jelas dong. Kalau dia tidak baiknya tak mungkin mau dia. Ya pasti dia baik aja mau dia. Iya, tapi kok sekarang kelihatan aslinya ya itu namanya. Bapak-bapak terima padanya ibunya ya, amin. Bapak-bapak amin. Ibu-ibu terima bapak-bapaknya padanya, amin. Ibu-ibunya kecil kali suaranya. Ini bapak-bapak banyak masalah itu. Terima padanya. Karena di bersama, nah memang secara manusia kita lemah, kita terbatas. Suami istri yang sudah dipersatukan menghadapi berbagai persoalan tidak mampu dengan kekuatan mereka masing-masing. Untuk itu selalu melibatkan Allah dalam rumah tangga. Karena ini karya Allah yang mempersatukan, Allah yang mempersatukan oleh Tuhan. Jadi dibantu Tuhan. Ini banyak dalam rumah tangga. Ketika kita coba-coba tidak melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita, adalah badai semakin besar mau menerpa di rumah tangga kita. Persiapkan saudara Imo dan saudara Selvi Tuhan. Libatkan Tuhan, berdoa. Tidak ada satu masalah yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak akan mampu di dalam Tuhan. Manakala kita merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama-sama. Karena yang terjadi begini, kalau suami istri bermasalah, kemudian Pak Pendeta tahu, ada pemikiran begini, istrinya berkata, Papa kasih tahu ya sama Pak Pendeta ya. Aku Pak Pendeta yang berkata, Mama kasih tahu ya sama Pak Pendeta ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena dua-duanya tidak mau membuka diri, masing-masing mempertahankan dan jangan sampai Pak Pendeta. Itu begitu caranya. Semestinya adalah kita masalahnya. Berani, ayo ke Pak Pendeta. Kita berdiskusi dulu. Kita berdoa. Saya tidak berdoa. Ya. Peperangan yang semakin dahsyat yang akan terjadi tadi tidak akan terjadi karena kita lebih baik ke gereja datang dan berdoa sama-sama. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Iman dan Tuhan. Ya. Jangan lihat ini suami saya dulu, kasih tahu sama dia. Aku suami dan istri saya dulu. Tidak, harus berpegang berdua. Karena laki-laki dan perempuan yang dua menjadi satu dengan budaya yang berbeda, karakter yang berbeda, gaya yang berbeda, kesukaan yang berbeda, kemudian satu dan ini sebenarnya sesuatu yang indah. Jadi berpolis gitu ya, berpaduan, ya campuran yang dahsyat menghasilkan ya hasil yang dahsyat yang nikmat. Pasti ada perbedaan. Tidak mungkin dalam rumah tangga itu ada perbedaan. Suami istri pasti berbeda, tapi dari satu. Ketika kita melibatkan Allah di dalamnya, bersandar kepada Tuhan, maka rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang berus. Ya. Yang kedua, ya, Bapak Ibu sudah terang dalam tidak boleh diceraikan oleh manusia. Puncak persoalan ketika suami istri ada masalah, ya ada yang saling menyakiti, ada
hal yang merasa diri tidak cocok lagi, tidak bisa dipertahankan. Jadi persoalan rumah tangga biasanya ujung-ujungnya puncaknya adalah cerai saja. Ada orang berkata, kenapa perlu kamu kalau saya daripada saya bersama dengan dia terus? Memangnya kalau kamu bersama dengan dia gimana? Dia tidak menyuarakan pasti saya mati di dunia. Orang yang begini lah itu kan suami Anda. Atau orang yang begini itu kan istri Anda. Kan sudah dipersatukan. Anda lebih baik cerai saja. Ingat, ketika persoalan mulai memuncak dan ada godaan-godaan untuk bercerai, ingat, ketika masuk dalam pemberkatan nikah dikatakan tidak boleh diceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Tidak boleh diceraikan. Jadi kita harus berkata tidak untuk hal bercerai. Tidak. Nah, untuk itu, mari dalam setiap rumah tangga suami istri mulai menanamkan satu komitmen, satu pernyataan. Tidak ada kata cerai dalam kamus rumah tangga. Suami istri berkata, tidak ada kamus kata bercerai dalam kamus rumah tangga kita. Tidak ada, tidak boleh. Harus tidak. Kenapa? Karena tadi kita dipersatukan oleh Tuhan dan Tuhan sendiri yang berkata tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Untuk itu, lah kita berkomitmen tidak ada kamus itu. Tapi persoalan seringkali masalah keuangan, masalah keluarga besar, ya ada masalah keinginan yang berbeda, macam-macam masalah terjadi dalam rumah tangga. Ya, hampir-hampir bisa saja seorang istri berkata tidak sanggup lagi saya bersatu dengan kamu. Suami juga bisa berkata tidak sanggup lagi saya bersatu dengan kamu. Tapi ingat, ketika dipersatukan oleh Tuhan, maka tidak boleh diceraikan manusia. Konteksnya adalah orang datang kepada Yesus dalam Matius pasal 19 itu, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Apa saja? Kami gak punya anak. Laki-laki berkata, saya butuh anak keturunan. Kalau begitu tidak ada. Kadang-kadang dalam budaya tertentu itu diizinkan supaya ada generasi berikut. Firman Tuhan tidak menunjukkan. Masalah ekonomi. Kalau sama dia terus menderita rasanya, miskin terus rasanya, lebih baik berani ke tempat yang lain. Mantan pacar dulu yang sangat kaya, enggak boleh. Masalah itu tidak boleh. Dia sakit-sakitan, tidak bisa. Dia memenuhi kebutuhan saya. Pasangan saya sakit-sakitan, saya capek. Kalau begini terus, hidup ini hanya untuk melayani orang yang sakit. Penyakit tidak boleh. Terus yang mengisahkan apa? Hanya mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan membiarkan persoalan dalam rumah tangga seperti penyakit yang akhirnya kronis. Ya, untuk itu segeralah selesaikan setiap persoalan masalah yang saudara-saudari hadapi, bapak ibu hadapi. Enggak ada pernikahan rumah tangga tanpa masalah. Suami bisa sakit hati, saya yakin dan percaya. Suami-suami, bapak-bapak di sini pernah sakit hati sama istrinya. Yang pernah sakit hati sama istrinya, jangan malu. Yang pernah lo, coba katakan. 1, 2. Pak John Madi tinggi aja nggak apa-apa. Saya juga tinggi Pak. Yang pernah sakit hati. Oke, bapak yang pernah sakit hati sama kenapa? Angkat banget, kita jadi Pak. Suami-suami, bapak-bapak yang pernah sakit hati sama istrinya, istri sendiri minta ini saya marah-marah ya. Saya pernah. Ini, halo, bapak ibu duduk ini di gereja. Ya, yang ada di sini bapak-bapak yang pernah sakit hati kalau sama istrinya katakan. Satu. Ada apa? Apa? Cuma angkat tangan di sana ini juga. Halo, bapak-bapak. Nanti ibu-ibu nggak mau berkata, karena suami saya tidak mau ibu. Pasti entah masalah apa. Cuman sakit hatinya tidak berkepanjangan. Amin Pak John. Amin Pak. Amin Pak. Tidak berkepanjangan kan?
Sebelum matahari terbenam sudah diselesaikan. Masuk anak-anak Tuhan. Karena ibu yang pernah sakit hati sama suami katakan, ya benar banyak ibu. Ibu, anak-anak ibu yang pernah sakit hati 1, 2, 3. Ya saya lihat walaupun begini ya, saya lihat. Halo, di belakang ibu. Oh ya, di belakang banyak. Dan sudah diselesaikan sebelum matahari terbenam. Amin. Amin. Pasti. Gak ada selalu mata saya aman-aman gak ada pernah kadang-kadang suami kan ya bisa saja pada saat dia marah apa ada masalah di kantor apa di depan ngomong itu. Ibu pendeta pernah sakit hati sama Pak Pendeta. Saya pulang, Ibu Pendeta cerita saya curi. Tidak lagi kaca. Itu mendidih rasanya. Kata yang betul. Kemudian saya salah. Ya, suami-suami jangan menjadikan istri ketika menjadi kaya. Amin. Seberat apapun penderitaan itu kerjaan ketika tertidur cerita suami dengarkan. Dan ada juga suami-suami sakit hati karena suami cerita istri tetap mendengar. Apalagi dunia sekarang, anak-anak pun bisa sakit hati. Ketika dia cerita, bapak ibunya tak mendengar. Ya, dunia sekarang kita punya namanya HP. Ya, ketika suami asik, tidak ada berita apa-apa, istrinya bicara, tidak dengar istrinya, tidak lihat sama istrinya. Jadi asik dulu. Akhirnya istri berkata, ya udahlah, HP buka aja istri. Saya cerita di luar sana saja. Hati-hati, bapak-bapak jangan sampai istri-istri cerita sama bapak-bapak yang di luar. Bahaya itu. Ya. Jangan sampai nanti jadi Tuhan pertama. Tuhan pertama harus begini. Demikian juga ini. Ya jangan sampai cerita di sini ada beban masalah. Makanya kalau di luar nanti cerita. Ya, anak mungkin kan. Gimana mas? Begitu ya? Ini dekat banget. Akhirnya bisa bapak-bapak kalau keluar hidup kau pulang ke rumah bercerai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang ada masalah, ada pergumulan. Jangan biarkan masalah itu menumpuk. Jangan simpan masalah suami terus. Jangan simpan masalah istri terus. Jangan simpan terus sakit hati dan memuncak. Kemudian terjadilah ya apa? Wah, rusak. Yang satu di sana, yang satu di sana. Bahkan tidak berpikir masa depan anak. Yang ini, anak-anak banyak yang mengalami kehancuran karena apa? Bapaknya pergi ke sana, mamanya pergi ke sana. Anaknya terlantar. Itu dunia. Jadi kalau kita katakan dah mulai ada masalah kita selesaikan, libatkan Allah, berdoa, datang kepada Tuhan, manakala suami menyadari ada kesalahannya, minta maaf kepada istri. Tidak ada masalah. Lakukan istri salah, ada kesalahan, minta maaf sama suami. Berdamailah supaya tidak ada kesempatan iblis masuk mau menghancurkan rumah tangga itu. Jangan beri peluang. Jangan kasih celah. Kadang-kadang ya kita yang kasih celah. Masalahnya biar kita simpan. Ya, ada nggak di sini suami-suami yang sudah katakan 10 tahun pernikahannya, masalah istri di 8 tahun yang lalu masih disimpan. Persoalan yang juga memang sempat ada kesalahan istri masih disimpan sekarang. Padahal istri banyak 8 tahun yang lalu. Wah, itu kekalahan. Ya. Coba kiri kanan katakan itu kekalahan. Amin. Halo. Kekalahan. Nah, 8 tahun masih diingat.
Itu gimana dong bersama 8 tahun dalam satu hati? Kalau disimpan, ditumpuk, masalah baru datang, simpan lagi, tumpuk lagi, hancurlah rumah tangga itu. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan tidak menghendaki kehancuran itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan membiarkan persoalan dalam rumah tangga seperti penyakit yang akhirnya kronis. Sakit dibiarkan sakit, bahkan setelah dia kronis dan dokter berkata nggak bisa dibawa, selesai. Sebenarnya tidaklah terjadi perceraian itu. Kan ada masalah. Mulai hilang kebahagiaan, jadilah penyakit itu. Maka kita harus berjuang, suami istri yang berjuang untuk menciptakan kebahagiaan itu. Terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Tidak ada satupun alasan yang membenarkan perceraian. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja? Tidak. Tetapi kemudian mereka, kenapa bisa kami sudah cerai? Itu karena kebenaran hatimu. Memang ayatnya berkata, ya, tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Ya, tetapi jangan salah satu. Oke, ada salah seorang pasangan berzina, kemudian pasangannya tidak menerima lagi, rasanya sakit hati, ya dikhianati, kemudian berkata kita cerai. Oke, boleh cerai, tapi tidak boleh lagi menikah. Selagi keduanya masih hidup, tidak boleh menikah. Sebab perceraian itu, ya ikatan yang sebentar mereka janji nikah, ya saudari Feli dan saudara Ino yang setelah mereka janji nikah itu hanya bisa putus selesai kalau ada yang meninggal. Ya, digambarkan begini, ada 2 kertas yang dilem, ditempel, melekat. Ya, ketika ada usaha untuk memisahkan dan bisa robek, ya tidak bisa hancur. Jadi perceraian bukanlah jalan keluar yang terbaik. Pasti hancur, pasti rusak. Pribadi demi pribadi dua yang sakit, rusak, bahkan anak-anak bisa mengalami kehancuran. Untuk itu jangan tegakkan hati, jangan tegakkan hati. Nah, bagaimana kalau anak yang selingkuh? Nah, bukankah dia bisa bertobat? Kalau dia sudah mengakui kesalahannya dan bertobat, maka suami harus menerima istri yang selingkuh, atau istri harus menerima suami yang selingkuh. Memang waktu bimbingan pernikahan, pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Saya katakan waktu bimbingan pernikahan, saya ingin kalau ini satu ketika, ini contoh saja, tiba-tiba di pekerjaan ada wanita hamil, sementara saya itu sudah tidak langsung lagi, sudah langsung melebar ke kiri dan ke kanan bertanya. Ternyata itu maunya langsing, dan itu kemudian akhirnya dari cinta dan terjadilah kemudian itu datang kepada saya, maafkan saya. Kemudian apakah saya mau menerimanya kembali dan mau maafkan? Saya menerima maaf. Sebaliknya harusnya begini saja. Bagaimana ini? Mau menerimanya? Dia bilang tidak. Mantap, tidak. Kemudian saya masuk lagi bimbingan. Saya tanya lagi, bagaimana ini? Ya, mau mengakui betul-betul boleh. Ini cinta mulai. Jangan kata semua amal-amal kemudian kita berkata cinta ini. Ketika ada kesalahan pasangan kita kemudian kita tidak bisa memaafkan, itu tidak mencintai dia. Ini dari apa? Setelah kasih sedikit waktu begitu panjang, kalau nggak bisa jalan ini hari ini. Itu beberapa yang lalu. Bagaimana yang siap menerima dan memaafkan? Mantap. Itu sebenarnya tidak terjadi perceraian. Maka yang tidak mau mengakui kesalahan itu
Siapa manusia yang sempurna? Tidak. Ya suami istri pasti ada kelemahan masing-masing, tapi harus dia menerima. Dan ini adalah karena Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman menolong kita bagi bapak suami istri. Mungkin beberapa tahun pernikahan yang lalu diingatkan tidak pernah. Dan biasanya semakin kita usia semakin tua, semakin harmonis. Saya kalau melihat opa dan oma, wah semakin luar biasa harmonis dan harusnya tidak begitu. Amin. Bapak-bapak harus sampai kakek-kakek dan nenek-nenek harmonis. Kedua mempelai, ya, dan berdua setelah masuk dalam rumah tangga, ada dalam perjuangan, ada dalam bersama. Terus, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Allah. Karyamu sempurna, sungguh ajaib, tak mampu kami menyelamatkan. Dan kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah, supaya tetap mengingat ini adalah karya Allah dan mempertahankan rumah tangga mereka. Walaupun ada tantangan persoalan yang datang sini mereka, tetap menghadapi bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Demikian juga perjuangan saudara Krisno dan saudari Silvini yang akan mengikatkan janji nikah mereka. Kami hidup bersatu oleh karena karya Allah. Kiranya Tuhan menolong mereka dan mereka tetap bersama-sama menjalani kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Suka dan duka yang silih berganti, mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Biarlah setiap rumah tangga menghormati karya Allah, di mana Allah yang mempersatukan suami istri, dua menjadi satu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya prosesi pemberkatan nikah antara saudara Krisno lalu dengan saudari Selvi dulu. Kedua mempelai dari satu pagi putih. Di depan kita telah berdiri saudara Krisno lalu dan saudari Selvi dulu yang bersedia diberkati nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan. Agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saya mau persilahkan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai, saya mau bertanya kepada jemaat dan Tuhan yang hadir pada saat ini. Apakah ada di antara kita yang keberatan, tidak setuju dengan pemberkatan nikah kedua saudara? Kalau ada bisa berdiri angkat tangan dan utarakan alasannya. Saya bilang, kalau ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Semua memberi doa restu, amin. Ya, begitulah. Ternyata saudara ini sudah mulai berkembang. Yang pada, ya, senyum dia. Kalau seperti biasa, sudah kadang-kadang menghafal. Baik, puji nama Tuhan. Semua memberikan bimbingan doa restu. Saya lanjutkan kepada mempelai laki-laki, saudara Krisno lalu. Apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi? Sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saudara bersedia menerima saudari Selvi dulu sebagai istri saudara. Yang kedua,
bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia, bersedia memelihara istri dan anak, jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Trisno Lado, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada mempelai wanita, Saudari Selvin Duru, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal sebagai berikut? Pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Trisno Lado sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia, bersedia memelihara suami dan anak jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Selvin Duru, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan dengan segenap hatiku dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Bunganya bisa ditaruh di meja dulu, bunga. Silakan berjabat tangan. Saya persilakan mempelai laki-laki. Saya, Trisno Lado, mengambil engkau, Selvin Duru, sebagai istriku dan berjanji bahwa tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya mempelai wanita. Saya pegang mic-nya. Dipersilakan. Saya Selvin Duru menyambut engkau Trisno Lado sebagai suamiku. Bahwa saya berjanji akan tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kedua mempelai akan saling menyematkan cincin yang merupakan lambang keutuhan, ya, cinta kasih mereka. Ya.
mempelai pria akan menyematkan cincin pernikahan kepada mempelai wanita. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian, keutuhan hati, dan kesetiaanku kepadamu. Oke. Ya, ditahan dulu biar difoto. Ya, baik. Puji nama Tuhan, tiba saatnya mempelai wanita akan menyematkan cincin kepada mempelai pria. Tangan kanan. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku kepadamu. Ya, puji nama Tuhan. Silakan dipakai lagi sarung tangannya. Baik. Mari lihat sini, maju, melangkah ke depan, ya, lagi, ya, lagi. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyaksikan bahwa pernikahan mereka akan saya tuduhkan. Saudara Trisno Lado dan Saudari Selvin Nuru, berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberkati nikah Saudara Trisno Lado dan Saudari Selvin Nuru di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Berlutut. Kita akan menyerahkan mereka dalam doa, memohon berkat Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kami berserah, kami berserah. Kami berserah.
atas karya Tuhan yang ajaib. Engkau telah mempersatukan kedua anakmu di dalam janji nikah kudus. Mereka berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dan ini adalah karya Allah. Allah lah yang mempersatukan mereka. Tuhan, hamba berdoa, memohon berkat Tuhan turun atas rumah tangga yang baru ini. Beri mereka damai sejahtera, saling mengasihi, saling melayani, saling peduli satu dengan yang lain. Hamba berdoa memohon berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas rumah tangga yang baru ini. Berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pakai kedua anakmu, pakai rumah tangga mereka untuk hormat dan kemuliaan namamu. Hamba memohon berkat Allah turun atas mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan berhadap-hadapan, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menyaksikan, ya Ibu bisa duduk, ya kita menyaksikan Tino sebagai suami, ya suami. Kira-kira waktu saya katakan sebagai suami, perasaan Selvin apa ya? Suami, bukan pacar, suami. Suami akan memberikan ciuman yang terindah. Nah, kita mau melihat apa yang mereka lakukan. Oh ya, saya pikir nggak perlu diajarin Pak Ben. Maksud saya begitu. Apakah mereka terobos saja atau bagaimana? Atau mengikuti aturan? Aturannya ya silakan lepaskan. Jangan gara-gara COVID kita jadi terganggu. Ya silakan. Kemudian terlalu dekat ya. Silakan mundur dulu sampai di luar karpet merah. Ya lagi agak jauh kan enggak apa-apa lah. Rote nias jauh loh. Ya. Oke. Ya. Sekarang ya semua menyaksikannya, keluarga ini kebahagiaannya. Silakan berikan ciuman yang terindah buat istrimu. Gimana hatimu waktu mendengar kata istri? Senang. Oh ya, puji Tuhan. Harus senang ya. Silakan berikan ciuman yang terindah. Silakan. Oh ya, dibuka. Ya, betul. Ya. Nggak ada istilah nggak sah, tapi ini kurang sah karena nggak jelas belakangnya. Bukakan sepenuhnya. Ulang lagi. Tutup. Saya pikir penuh keraguan ya. Jadi kalau melepaskan itu sampai ya, dan lihat apakah sudah rapi atau belum gitu loh. Kadang-kadang bapak-bapak kalau sudah berkeluarga lama nggak lihat ya istri mau rapi kek, mau nggak kek, biarin nggak, harus tetap. Sudah rapi belum? Silakan. Rupanya harus diajarin ya. Saya bilang terus saya bilang tadi gitu ya. Ya wajar lah ya. Baik, akan kita saksikan penandatanganan piagam dari gereja. Mereka akan mendapatkan piagam dari gereja yang ditandatangani oleh kedua mempelai dan juga saksi. Tino, mempelai pria. Kalau mau dipoto lebih dekat boleh ya? Ya. Ya.
kepada Bapak Haryanto, saksi keluarga dari dia. Kepada saksi keluarga perempuan Bapak John. Terima kasih. Keluarga yang baru akan menerima surat ini dan juga Alkitab. Ya. Mohon kesediaan Bapak Benyamin untuk memberikannya. Ya, mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan. Puji Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa buat kita semua yang hadir. Kami dari jemaat dan keluarga, bahkan terlebih kepada saudara, maaf saya nggak panggil saudara lagi ya. Mulai hari ini saya harus belajar memanggil Bapak Ino dan ibu ya. Jadi nggak ya, kita belajar mengenal itu. Mewakili seluruh jemaat GKRI Ebenezer Jimbaran, kami mengucapkan selamat menjalani rumah tangga yang baru, percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kalian. Amin. Dari kami memberikan sebuah kenangan, ada Alkitab, dan ya seperti firman Tuhan bahwa keluarga memang dibangun di atas firman Tuhan. Amin. Ya, oke. Baik. Tuhan berkati. Ya, saya mohon keluarga baru ini menghadap sidang jemaat. Ya, mari kita sambut dengan sukacita. Ya, selamat berbahagia di rumah tangga yang baru. Kita bersama-sama bersukacita karena Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Silakan. Baik, setelah mereka masuk dalam rumah tangga yang baru, mereka akan mempersembahkan buah sulung mereka, persembahan mereka kepada Tuhan, dan juga nanti diiringi jemaat yang rindu memberikan persembahan. Pemimpin dia bertugas untuk mempersiapkan diri. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita dan duka mempelai atau keluarga yang baru akan memberikan buah sulung mereka untuk Tuhan. Kidung Jemaat 317, hari ini Tuhan berkati. Moga-moga rumah tangganya
pujian dari pelayan-pelayan Tuhan dipersembahkan khusus untuk kedua mempelai. Sekarang sudah menjadi bapak dan ibu, yaitu Bapak Ino dan Ibu Selvin. Ini persembahan kami. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah kedua anakmu. Dan kami terus berserah hanya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang selalu menyertai kami dan memberkati kami. Berkati juga acara demi acara sepanjang hari ini. Demikian juga acara resepsi nanti sore. Tuhan memberkati supaya semua berjalan dengan baik
dalam pimpinan Roh Kudus. Semua keluarga berbahagia, semua sahabat teman handai taulan bersukacita bersama dengan kedua mempelai. Terpujilah Engkau Bapa, jika kami akan berpisah satu sama lain, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami hanya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya kau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahan. Kiranya diberikannya